Kalian semuanya mempunyai iman itu tidak sempurna, atau bisa dikatakan naudzubillah tidak dianggap beriman ketika cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika ada yang bertanya kepada kami bahwa apa dasarnya Ustadz untuk merayakan Maulid, kalau saya menjawab dasarnya tidak ada di dalam kitab apapun. Kalau saya menjawab dasarnya tidak ada di dalam hasanah-hasanah apapun. Ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500 ribu, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya. Kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah, kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang, satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya, amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, sudah berapa hari kita tidak bisa bersua di dalam channel ini. Semoga Anda semuanya dengan keluarga diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan ridho oleh Allah, diberikan kebahagiaan dan kelapangan di dalam keseharian Anda, hidup dan akhirat Anda terutama. Saya ingin mengucapkan selamat Maulid. Akan tetapi bukan berarti saya bukan mengucapkan selamat ulang tahun, tidak. Tapi kelahiran baginda Rasulullah SAW adanya sebuah simbol bahwa kita berada di dalam dunia yang paling indah. Kelahiran baginda Rasulullah SAW menandakan bahwa kita sebenarnya ada di dalam keberuntungan yang luar biasa. Seorang baginda Rasul Muhammad ibni Abdullah yang terpuji dan dipuja di langit dan tersanjung di bumi, dimuliakan di bumi, yaitu seorang yang mempertaruhkan seluruh hidup dan matinya untuk keselamatan kita umatnya, yaitu umat Muhammad SAW. Ketika ada yang bertanya kepada kami bahwa apa dasarnya Ustadz untuk merayakan Maulid, kalau saya menjawab dasarnya tidak ada di dalam kitab apapun. Kalau saya menjawab dasarnya tidak ada di dalam hasanah-hasanah apapun. Berangkat dari rasa cinta yang tulus, harusnya tumbuh dari jiwa-jiwa muslim, harusnya tumbuh dari umat-umat Muhammad yang mengagungkan kehidupan Muhammad, yang mengagungkan perjalanan Muhammad, yang mengagungkan seluruh seluk-beluk ke perjalanan hidup dan gaya, style dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Bahwa Maulidin Nabi ada satu keniscayaan. Maulidin Nabi adalah simbol cinta, dan dasar yang paling jelas, dasar yang paling pasti bahwasanya merayakan Maulidin Nabi SAW adalah cinta kepadanya. Bagaimana kita mengingat seorang Abu Lahab, seorang kafir yang mendapatkan dispensasi daripada Allah Subhanahu wa taala di hari Seninnya, yaitu dia tidak disiksa di hari Seninnya hanya gara-gara, hanya berkat dia mempunyai satu kesempatan untuk berbangga di dalam kelahiran baginda Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada nabinya, yang beriman kepada kitab-kitab Allah, yang beriman kepada para malaikat, beriman kepada qada dan qadar? Ketika merasa bangga dengan kehadiran baginda Rasulullah SAW, maka tentu kehadiran Allah tidak akan pernah kemana, dan kita akan mendapatkan keberkahan insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak insyaallah. Sahabat channel Benteng Akidah, banyak dari referensi-referensi
bagaimana maulidin Nabi ini digelar, bagaimana sholawat diperbanyak, di mana kecintaan kita untuk mendapatkan berkah daripada baginda Rasul, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tips untuk bagaimana hidup bahagia, hidup mulia, dan di depan Allah Subhanahu wa taala besok menjadikan diri kita sebagai orang yang beruntung mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kata Nabi SAW berkali-kali menyampaikan beliau kepada kita sebagai jaminan bahwasanya halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Bagaimana baginda Rasulullah SAW menyampaikan sebuah janji kepada kita, ketika cintanya diberikan kepada baginda Rasul, maka dia akan memberikan keberkahan, dia akan memberikan syafaat, dia akan memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya kelak di hari kiamat. Bagaimana baginda Rasulullah SAW mengidentikan sebuah keimanan, memberikan sebuah barometer iman di dalam rasa cintanya kepada beliau. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa seseorang tidak sempurna imannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Bahwa iman seseorang, kalian semuanya mempunyai iman, itu tidak sempurna, atau bisa dikatakan naudzubillah tidak dianggap beriman ketika cintanya kepada baginda Rasulullah SAW tidak melebihi cintanya orang tersebut dan kita semuanya terhadap walidihi, orang tua kita, anak kita, kemudian harta kita, kemudian semua yang kita miliki, wan nasi ajmain, semua manusia yang ada di dunia ini. Maka dari itu patutlah kita berbangga di dalam adanya maulidin Nabi SAW. Yang pertama, kita memberikan sebuah pelajaran kepada anak-anak cucu kita, mengajak mereka untuk terus mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Tidak pernah sedikit pun mempunyai perasaan yang remeh dan meremehkan apalagi kepada baginda Rasulullah SAW atau terhadap apapun yang ada kaitannya seluk-beluknya dengan kehidupan baginda Rasulullah SAW, seperti misalkan sunnah, kemudian kata-kata yang tidak pantas, kemudian misalkan sebagaimana yang umum hari ini kita dengarkan, misalkan bergamis dibilang Abu Jahal dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang sangat berhati-hati dengan adanya baginda Rasulullah SAW, yang sangat menjaga adanya cinta sejati ini kepada baginda Rasulullah SAW, tentu kita tidak akan pernah takut melawan pernyataan-pernyataan orang-orang kafir yang ingin menjauhkan kita daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan mereka mempunyai sejuta kata-kata untuk menjauhkan kita daripada sunnah. Biarkan mereka mempunyai rangkaian jutaan cara untuk menghilangkan, menjauhkan syariat daripada kehidupan kita dan menjauhkan sunnah Nabi baginda Rasulullah SAW daripada kehidupan kita dan anak-anak cucu kita. Maka untuk kesempatan kali ini saya sampaikan, mari kita berbangga, berbahagia dengan adanya maulid ini. Kalau perlu maulid bukan hanya dilaksanakan di Rabiul Awal ini, tapi maulid kita rayakan di setiap hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, yaitu pada hari Senin. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Dengan cara apa? Dengan cara berbahagia. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa di hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, sebagaimana dilakukan oleh beliau sendiri. Beliau berpuasa di hari Senin karena di hari Senin adalah hari kelahiran beliau. Berbangga dan berbahagia atas kelahiran baginda Rasul adalah satu keniscayaan bahwa kita insya Allah akan dikumpulkan dengan beliau besok di Yaumul Mahsyar, besok di Yaumul Qiyamah, besok di surganya Allah, mendapatkan telaga, mendapatkan minum dari tangannya, yaitu air telaga yang begitu indah dan nikmatnya insya Allah, di mana ini tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, di mana semua itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terngiang-ngiang di telinga kita, tidak akan pernah terpikirkan dalam otak kita, tidak akan pernah terbayangkan oleh mata kita, tidak akan pernah terdengar oleh telinga kita. Dari suara terindah apapun yang pernah didengar oleh telinga manusia itu belum bisa membayangkan bagaimana indahnya besok ketika bersama baginda Rasulullah SAW. Maka sahabat channel Benteng Akidah, pada kesempatan ini saya ingin sekali lagi mengajak, mari bersama-sama tingkatkan cinta kita kepada baginda Rasul, karena tidak ada cinta sejati kecuali cinta kepada baginda Rasul. Tidak ada cinta hakiki kecuali kepada cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Kita hidup di dunia tidak akan pernah lama, kita hidup di dunia tidak akan pernah kemana-mana, tapi kita hidup di dunia hanya sebentar saja, dan besok kita akan dihadapkan dengan amal-amal kita, dengan cinta kita ini, cinta kepada baginda Rasul, cinta kepada sahabat-sahabatnya, cinta kepada agama kita, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya.
Maka dari itu, sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, mari kita tingkatkan cinta dengan adanya Maulid Nabi ini. Kita lahirkan kembali cinta yang baru dan terus terasah sampai kita mendapatkan sebuah kesempatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bertemu dan bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berbahagia dengan adanya Maulud, yaitu seorang yang mulia, raja di raja, orang yang tidak pernah hilang dari ingatan masa dan catatan sejarah bahwa dunia ini, alam, semua galaksi tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berkat adanya nur dan cahaya Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan menjadi umat terbaik sebagaimana dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan seterusnya, bahwa kita akan mendapatkan satu kesempatan untuk menjadi umat terbaik. Bagaimana kita mendapatkan kesempatan itu dan melaksanakan semua apa persyaratan menjadi umat terbaik tersebut? Yang pertama, yang paling pasti adalah umat baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, bisa melaksanakan amar ma'ruf, dan yang ketiga melaksanakan nahi mungkar, dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ajma'in wa a'ilatikum. Keluarga Anda semuanya diberkahi oleh Allah dan mendapatkan satu kesempatan untuk bersama-sama baginda Rasulullah SAW di dalam hautnya, di dalam telaganya besok di hari akhirat nanti, di akhirat kelak nanti, dan di mana kita hanya bisa memetik amal dan perbuatan kita selama berada di dunia. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.